Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sahabat AMD dimanapun berada. Nah, sekarang sahabat AMD kita akan membahas tentang sholat. Saat menguap saat sholat ya. Gimana sih yang harus kita lakukan ketika kita menguap saat sholat? Apakah itu bagian dari adab-adab baik atau yang namanya adab sih baik ya, maksudnya apakah itu baik atau buruk gitu. Jadi sini ada kitab dari kitab Bulughul Maram ya sobat. Nah jadi nih ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguap itu gangguan dari syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan sekuatnya. Ya, diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi dengan tambahan di dalam sholat. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, jadi faedahnya dari hadis ini itu yang satu disebut menguap itu dari setan menunjukkan akan dibencinya hal itu. Ya, menguap ini menunjukkan akan beratnya badan, rasa malas dan ingin tidur. Menguap disadarkan pada setan karena setan itu jadi faktor pendorong untuk banyak makan dan minum sehingga badan akhirnya menjadi malas kayak gitu. Nah, jadi sobat AMJ itu kalau ada yang rasa-rasa kayak gitu tuh ayo gitu harus diperhatikan gitu walaupun di dalam sholat ya. Yang kedua, kalau menguap hendaklah menahan mulut yang merapatkan dua bibir ya, menahan kayak gitu. Kalau misalkan sholat kan jadi menahan kayak gitu, ditahan kayak gitu ya, jangan sampai terbuka lebar kayak gitu karena syaitan itu akan menertawai kita. Yang ketiga, ada jadi etika nih yang diajarkan, etikanya yang menguap nih ya sobat. Yang bagian pertama, hendaklah yang menguap menahannya sekuat dengan menutup mulut atau melapangkan bibir ya, menutup mulut atau melapangkan bibir kayak gitu. Yang kedua, meletakkan tangan pada mulut karena membuka mulut saat menguap menunjukkan hal yang kurang baik ya. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, jika salah seorang di antara kalian menguap dalam sholat, hendaklah ia tahan semuanya karena setan ketika itu sedang masuk. Hadis riwayat Muslim. Ya, sobat AMJ. Dan riwayat lainnya disebutkan walyamsik biyadihi, hendaklah ia tahan dengan tangannya. Di riwayat Muslim. Yang digunakan untuk menahan menguap adalah tangan kiri karena perkara ini termasuk perkara yang tidak disukai. Dia perkataan Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Minhan Al-Alam Fisyar Bulughul Maram ya sobat AMJ. Yang ketiga, hendaklah diam, jangan sampai mengeluarkan kalimat ha kayak gitu ya, ha kayak gitu. Itu suatu yang tidak baik, yang sesuai tuntunan, yang tidak berbicara dalam keadaan seperti itu hingga selesai dari menguap kayak gitu ya. Begitupun kalau misalkan kita lagi sedang membaca Quran tilawah tuh, kan ada kalau menguap tuh ya, adabnya apa? Adabnya itu ketika kita hendak menguap, kita berhenti dulu bacanya ya. Setelah selesai baru lanjutkan lagi membaca Quran. Karena apa? Yang dikhawatirkan dapat mengubah apa? Makhraj ya, makhrajnya gitu, hurufnya gitu kan. Itu bahaya sekali ya. Yang keempat tadi ya, yang dilakukan kebanyakan seorang awam saat menguap adalah dengan apa? Mengucap ta'awuz ya kan, mengucap ta'awuz dan kayak gitu kan.
mengucap ta'awuz atau meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Hal ini tidak ada dalilnya ternyata. Yang kelima, menguap itu mutlak dimakruhkan di dalam sholat atau di luar sholat. Namun jika dilakukan di dalam sholat lebih dimakruhkan karena menguap dalam sholat dapat mengganggu dan menghilangkan khusyuk orang yang sedang sholat di samping kita ya, kayak gitu. Ketika sholat lebih ditekankan untuk menahan menguap, kayak gitu sobat ANJ. Jadi tidak menguap saat sholat disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu di dalam sholat adalah dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia tahan semuanya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan sahih menurut Imam Tirmizi. Ketika sedang baca Al-Quran tadi ya, sudah ya di depan tadi, lantas akan menguap, hendaklah membaca Al-Quran dihentikan, kayak tadi kan, agar tidak mengubah susunan bacaan Al-Quran. Hal ini berlaku juga ketika membaca Al-Quran di luar sholat yang sobat AMJ dimanapun berada. Baik, itulah ya sobat AMJ. Ternyata banyak sekali ya yang harus kita mempelajari, harus kita ketahui tentang adab-adab sholat, terutama dalam menguap kayak gitu. Baik, mungkin itu saja dari kami sobat AMJ dimanapun berada. Semoga puasanya berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.